Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi Pustaka semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bincang Literasi Pustaka tampil secara perdana dan akan menemani Sobat Literasi Pustaka di beberapa menit ke depan. Bincang Literasi Pustaka adalah program dari Perpustakaan Profesor Siti Baroroh Barid, Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta yang akan mengupas tuntas mengenai kegiatan literasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang guru bahasa Indonesia. Beliau juga seorang penulis, beliau juga bisa dikatakan seorang seniman. Beliau juga menginspirasi saya dalam beberapa karyanya. Oke, kita langsung sambut saja. Beliau adalah Ustazah Endang Winarsi. Salam literasi. Salam literasi. Oke, bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik, hanya sedikit ini nanti kalau ada gitu berarti memang sedang batuk ini. Mungkin karena musimnya. Musim, iya, panasnya begitu menyengat dan hawa keinginan untuk minum es itu begitu banyak. Begitu banyak. Begini Us, ada beberapa hal yang ada di pikiran saya sebenarnya. Pertama, mengenai karya-karya Ustazah, itu sejak kapan sih Ustazah itu berpikiran ingin menulis, lalu ingin membuat karya? Iya Mas Yoga, terima kasih. Kalau ditanya sejak kapan suka menulis, sebetulnya setiap orang yang sudah bisa menulis, entah itu baru latihan menulis, mengenal huruf, itu sudah pasti suka menulis. Ya, tapi menulisnya hasilnya mau diapakan, mau dibuat seperti apa, mau dibikin apa, mau untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk tujuannya untuk apa, itu kan beda-beda. Kalau kita bicara karya, dalam hal ini karya saya yang pertama kali saya tulis itu sekitar tahun 2010 sepertinya. Iya. 10 tahun yang lalu. Iya, sekitar 12-10 tahunan yang lalu muncul ide untuk, loh kenapa tulisan saya hanya saya sendiri yang baca kan? Kenapa tidak, kalau itu bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak saya tuangkan menjadi sebuah karya? Itu sih Mas Yoga. Jadi kalau ditanya tahunnya sekitar 2010, tapi kalau suka menulisnya dari dulu suka menulis. Ya, SMP, SMA itu kan sudah senang-senang menulis. Gitu Mas Yoga. Dari situ Ustazah, itu kira-kira punya, biasanya kalau orang itu punya bakat, itu punya influence. Ya. Siapakah influence Ustazah untuk menulis itu? Dulu itu yang memberikan pengaruh ke saya menulis itu sebetulnya bukan person ya Mas Yoga. Awalnya itu bukan person. Jadi benar-benar kisah saya yang mempengaruhi saya untuk berbagi itu saja. Tapi berjalannya waktu, banyak buku-buku literasi sastra yang saya baca, saya itu lebih senang sebetulnya meskipun agak keras ya itu jadi W.S. Rendra. Jadi W.S. Rendra itu memang bahasanya kadang kasar ya. Bahasanya kadang kasar, tapi di situ jujur. Nah, menulis itu kan juga butuh jujur agar mengalir gitu Mas Yoga. Agar mungkin kalau dibaca oleh pembaca, itu pembaca juga bisa merasakan apa yang di pesannya. Kalau dari hati itu katanya akan sampai ke hati gitu Mas Yoga. Begitu. Oh gini Ustazah, setelah saya mengenal Ustazah dan karya-karya, memang saya banyak juga terinspirasi untuk menulis. Alhamdulillah. Gitu. Perlu diketahui Sobat Literasi, Ustazah Endang Winarsi ini punya banyak karya. Karya-karya beliau ini ya, mungkin bisa dilihat. Ini ada karya apa saja Ustazah? Iya, kalau totalnya ada 12 sama buku antologi juga. Sebenarnya sama anak-anak itu sering juga membuat puisi Mas Yoga atau membuat buku ya. Jadi kadang kalau ada anak didik yang pengen punya karya, mereka gabungan. Saya hanya editor saja. Itu loh. Jadi ada beberapa buku karya siswa juga. Kalau yang di sini karena memang genrenya saya lebih suka puisi dan cerpen. Jadi juga ya ada sekitar berapa ya Mas Yoga, saya juga agak lupa ini, ada sekitar 5 cerpen dan
sisanya kumpulan puisi. Untuk menulis cerpen dan puisi, lebih suka menulis yang mana, Ustazah? Saya lebih suka puisi, Mas Yoga, karena apa ya? Kalau menulis puisi itu, saya itu kadang heran dengan saya sendiri ya. Kadang 5 menit itu saya bisa buat 3 puisi. Tapi kadang kalau ya dengan alasan mood apa enggak itu ya, kadang kan juga tidak muncul sama sekali. Tapi begitu muncul idenya, bisa membuat buku itu hanya cukup 1 minggu, langsung proses. Tapi ya itu, harusnya saya dari 2010 sampai sekarang 2023 itu kan ada sekitar 12 tahun. Itu harusnya 24 karya 24 harusnya. karya. Karena saya pernah punya apa ya, ini kadang punya keinginan ya, target sendiri. 1 tahun harus 2 buku. 1 tahun 2 buku, 1 tahun 2 buku. Tapi hanya baru bisa 12 ini. Karya. Mungkin Ustazah bisa share ke Sobat Literasi, apa sih metodenya, bagaimana caranya biar bisa produktif untuk menulis puisi atau cerpen gitu? Iya, Oke. Kalau ingin produktif atau ingin membuat sebuah karya itu kan jelas yang pertama niat dulu, Mas Yoga. Pertama niat. Niat dulu. Saya mau membuat apa nih dan niat mau membuat itu. Lalu setelah itu ada muncul berbagai macam pengalaman biasanya kalau saya. Berbagai pengalaman hidup atau cerita teman, cerita apa. Itu masuk ke hati saya, lalu saya buat sebuah puisi atau buat saya buat sebuah cerpen dan lain sebagainya. Jadi rata-rata puisi ataupun cerpen yang saya buat itu ya true story lah, Mas. True story. Iya. Jadi kadang kalau harus mencari pengalaman yang fiktif itu kadang saya susah. Jadi begitu saya merasa sedih gitu, buat puisi, gembira juga buat puisi gitu. Mungkin Sobat bisa mencontoh ya apa yang dikatakan Ustazah tadi. Kalau misalnya punya unek-unek itu langsung ditulis saja. Tulis saja. Nanti kalau sudah jadi banyak bisa dibukukan. Bisa betul, dibukukan, betul. Iya. Terus itu Ustazah, setiap Ustazah punya unek-unek dan niat tadi itu kan tertulis, lalu dikumpulkan. Ada hambatannya nggak saat menulis itu? Hambatannya klise ya, Mas Yoga. Waktu. Karena memang saya selain mengajar di Mualimat ini, saya juga menjadi kepala sekolah pendidikan anak usia dini. Kepala sekolah ternyata ini, Sobat. Ya, dan juga saya banyak kegiatan juga, saya harus mengajar ekstra menulis di SD juga. Dan saya S2-nya juga belum selesai-selesai, itu alasan saja sih sebetulnya. Kita doakan semoga cepat selesai S2-nya ya. Ya, insya Allah awal Juni inilah, Mas Yoga. Amin, jadi amin. kadang banyak target-target yang kita sendiri yang buat, tapi kita sendiri yang tergopoh-gopoh atau kepondal-pondal lah kalau istilah orang Jawa itu. Dengan begitu banyak kegiatan, itu apakah ingin menulis lagi, Ustazah? Keinginan pasti ada, Mas Yoga. Keinginan, apalagi kalau saya melihat teman-teman yang produktif ya. Saya lihat Mas Yoga juga bukunya makin kesini makin banyak dan berbobot juga dari berbobot ya, Mas Yoga. Jadi besok Sobat Literasi saya mau gantian wawancara Mas Yoga. Jadi beliau menulisnya juga cepat dan juga berbobot itu tadi. Kalau saya kan ringan-ringan saja. Tapi perlu gitu. diketahui juga bahwa beliau adalah guru saya untuk dalam hal kepenulisan. Kita belajar kan tidak harus saling dengan belajar, siapa ya, iya, saling belajar. Tapi banyak kok murid yang lebih tinggi dari gurunya banyak. Ini contohnya yang menginspirasi. Saya menginspirasi tapi saya sendiri kalah. Ya besoklah kita akan kupas Mas Yoga seperti apa ya, gantian. Kita tunggu aja ya. Siap. Oke, jadi gitu ya Ustazah. Dari beberapa pengalaman, dari beberapa cerita, itu kira-kira sampai kapan Ustazah itu pengen menulis? Kan ini kan kita nggak tahu, misalnya dari tahun 2010 itu Ustazah menulis, terus ada kegiatan. Itu kan kadang moodnya hilang. Iya, betul. Punya pikiran nggak pengen menulis sampai kapan gitu? Menulis itu, inilah mungkin kenapa karya saya hanya segini ya. Menulis itu bagi saya nunggu betul-betul waktunya luang. Kalau hanya sekedar coretan-coretan itu banyak. Cuman kan
nanti masuk genre apa, nanti digolongkan seperti apa kan harus kita tata. Jadi kalau coretan sih sudah banyak di buku Mas, cuman belum tersalin aja gitu. Jadi next time nanti ada, Insya Allah akan ada karya-karya lain ya, doakan saja semoga selalu sehat dan memberikan apa ya, paling tidak manfaat untuk orang banyak. Oke, perlu diketahui juga Sobat Literasi dan Pustaka bahwa buku-buku Ustazah Endang ini bisa dibaca dan dipinjam di perpustakaan Profesor Siti Baroroh Pari. Oke. Mungkin ini Ustazah, dari buku-buku ini mana yang paling berkesan bagi Ustazah dari segi isinya dulu? Sebetulnya kalau berkesan semuanya berkesan karena setiap membuat karya itu ada proses tersendiri. Tapi kebetulan anak saya itu kan ada 3 Mas Yoga, Mbak Erina, Mas Reza, sama Bilkis. 3-tiganya alhamdulillah sudah saya buatkan buku. Oh gitu ya. Ya, dan Erina Stories. Ya, Erina Stories dan Pengantar Tidur Reza. Ada lagi sebetulnya bukunya yang besar. Itu buku cerita anak, dongeng untuk Bilkis. Itu. Tapi Erina kalau Stories. yang berkesan, ini kalau berkesan saya harus milih salah satu ya. Erina Stories. Ini. Oke, ini. Iya, ini. Kenapa ini berkesan, Mas Yoga? Ini benar-benar kisah nyata. Jadi dari sekian kisah yang ada di sini, ini beneran kisah nyatanya Mbak Erina. Jadi ada sekitar 7 cerpen. 7 cerpen? Ya, ada 7 cerpen dan semuanya itu benar-benar kisah. Dari dia ketinggalan pesawat, dari yang temennya kejebak di toilet, dari yang hantu kesurupan temennya di tempat perkemahan. Bisa dibuat cerita? Iya, dari sepupunya yang meninggal dunia, dari apapun di sini ada. Ya, jadi kalau ditanya yang berkesan, ini yang berkesan Mas Yoga. Lalu gini Ustazah, ini kan cerita dari putri Ustazah. Iya. Itu gimana cara merealisasikan menjadi sebuah karya yang epic gitu? Yang jelas setiap cerita yang terjadi di anak-anak saya ikut terlibat di dalamnya. Oh gitu. Jadi saya bukan memantau ya Mas Yoga, tapi saya ikut jadi tokoh juga di situ gitu loh. Jadi saya tahu bagaimana anak saya panik, bagaimana anak saya nangis, bagaimana anak saya bahagia, bagaimana kita semuanya sedih gitu. Dan itu semua apa yang saya rasakan, apa yang anak-anak rasakan, saya tuangkan dalam sebuah kalimat. Kalau membuat puisi sama cerpen itu lebih, misalnya kalau puisi kan pakai bait ya? Yep. AB itu ya Ustazah? Ya tidak harus itu Mas Yoga. Kalau cerpen itu gimana Ustazah? Pembuatannya gimana? Kalau cerpen kan unsur-unsurnya harus lengkap dulu. Ada tokohnya di situ, ada penokohan di situ, alurnya juga harus jelas. Mau alur mundur atau alur maju, atau alur maju dan mundur, itu terus kemudian ada settingnya juga jelas di mana ya. Setting itu kan juga ada waktu, tempat, dan suasana juga. Ada tema. Jadi unsur intrinsik juga ada di situ. Sehingga ketika kita membuat sebuah cerpen, kayak cerita aja dulu. Kadang kan gini, kesulitan pemula-pemula dalam membuat cerpen itu ujuk-ujuk nulis ini, tiba-tiba nulis ini, padahal belum tentu nyambung sama yang sebelumnya. Jadi saya menulis itu biasanya prolog dulu, perkenalan para tokohnya dulu. Ya, ini dalam drama itu juga ada, dalam sebuah karya sastra itu ada namanya pengenalan. Jadi pembaca diajak dulu, ini mau cerita tentang apa nih, dan macam-macam. Akhirnya pada konflik puncak ya, kemudian ada penyelesaian. Anak sekarang itu seneng dengan sebuah cerita yang endingnya jelas, nggak gantung gitu loh. Jadi saya selesaikan gitu. Dari situ ada nggak Ustazah kira-kira yang jadi, ini misalnya pengarang atau buku yang memang Ustazah suka sehingga itu membuat inspirasi jadi salah satu buku di sini? Saya lebih condong menjadi diri saya sih ya Mas Yoga. Kalau karya-karya yang lain, saya semua sastrawan itu kan punya hal yang kadang kita nggak suka. Bukan nggak suka sih, tapi lebih ke
kok nggak srek ya, kok nggak cocok ya gitu. Kayak Habibur Rahman El-Syirazi itu karyanya luar biasa, bagus, sangat amat bagus, sampai tebal gitu ya. Tapi kadang untuk yang tidak suka membaca berlama-lama, kadang milihnya kalau Asma Nadia misalnya, itu juga luar biasa. Tapi kisahnya kan seputaran rumah tangga misalnya kan gitu. Jadi genre itunya juga mempengaruhi. Jadi gini Ustaz, setelah kita ngobrol banyak nih, itu setiap penulis sastrawan itu punya genrenya sendiri gitu ya? Iya. Gitu. Kalau Ustazah ini lebih ke balada sebetulnya, ya, lebih ke perjalanan aja. Perjalanan iya, hidup, ya? Iya. Jadi apa yang tertuang biasanya memang sudah saya alami, bahkan orang lain juga alami, sehingga itu dalam bentuk kebanyakan puisi-puisi saya itu kan urutan, Mas. Jadi gitu. Urutan habis A, B, C, D kayak seperti itulah. Jadi dan berbeda mungkin dengan penulis-penulis yang lain yang murni misalnya itu satu rasa tok. Kalau saya biasanya mulainya biasa, jadi suka, jadi cinta. Gitu. Ini terus lalu hilang. Itu juga tekniknya ya? Iya. Gitu. Mungkin bagi teman-teman sobat literasi yang pengen menulis, bisa belajar menulis ya, itu bisa baca karya-karya Ustazah. Lalu ini Ustazah, mungkin ada motivasi nggak ke sobat literasi biar punya rasa atau motivasi pengen nulis gitu, nulis berkarya, biar suatu ketika itu akan digunakan entah kapan kan? Kalau karya itu nggak tahu kapan digunakan, itu ada nggak motivasinya apa? Motivasi, sebetulnya motivasi terbesar itu adalah dari diri sendiri ya. Diniatkan dalam diri kalian bahwa kalian ingin punya sebuah karya. Kalian ingin punya sebuah karya yang nantinya akan bermanfaat sampai kalian tidak ada. Jadi sampai kalian tidak ada. Dalam banget. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Penulis mati meninggalkan karya. Awal saya mencoba menulis adalah kenapa ini saya nikmati sendiri? Kenapa tidak orang lain juga ikut menikmati? Siapa tahu malah dari karya yang kita tulis muncul banyak masukan-masukan dan lain sebagainya. Ini juga salah satu quotes hari ini bisa menginspirasi kita semua, terutama saya untuk menulis buku. Jadi gini Ustazah, karya itu kan kadang juga akan memberikan rasa senang pada diri kita sendiri. Tapi kadangkala seorang penulis itu nggak pede dengan karyanya. Kalau Ustazah gimana agar penulis, orang yang sudah berkarya atau sobat literasi nih yang punya karya itu pede dengan karyanya sendiri? Mencoba Mas Yoga, mencoba dulu. Jadi kalau kita sudah punya karya tapi kita simpen saja tanpa kita lihatkan ke orang lain, bagaimana kita dapat evaluasi? Bagaimana kita bisa dapat penilaian? Karena kadang kita merasa, aduh karyaku elek iki, pok wangun, aduh karya saya jelek, apa pantes untuk itu. Kebetulan saya punya siswi ya, jadi ini bukan ladang bisnis loh ya Mas Yoga. Jadi setiap saya punya buku, kadang siswa pengen beli. Ya udah, akhirnya beberapa kelas yang saya ajar, mereka beli. Ya udah, itu buat materi puisi dan materi cerpen. Lah, memang mungkin 3 tahun terakhir 6 buku yang kesini saya serahkan ke perpustakaan. Akhirnya kalau pengen membaca, kalau pengen melihat bukunya silahkan ke perpus. Tapi kalau kalian pengen misalnya kayak ini, contoh buku saya yang ini, semua tentang wanita karena aku wanita. Ini buku ini justru paling laris. Karena gitu. Ini terbitnya di bulan kalau nggak salah sebelum Hari Ibu. Jadi anak-anak, anak-anak ingin memberikan hadiah ini kepada ibunya. Karena memang di sini ceritanya tentang wanita semua Mas Yoga.
dari wanita yang terhormat bahkan yang tidak terhormat sama sekali. Ini proses pembuatannya berapa bulan saja? Kalau ini sama Nuansa ini kan buku pertama saya di tahun 2012 ini. 2012. Jadi ini karena saya belum nemu penerbitnya siapanya. Ini jadi makanya terus agak lama yang ini. Kalau yang lainnya lebih cepat lah karena sudah ada channel lah istilahnya gitu. Jadi prosesnya nggak begitu lama ya? Iya. Kadang lama di ISBN. Oh, jadi semua iya, buku semuanya ini ber-ISBN, Mas. Jadi untuk bisa ber-ISBN, ini kan ada ISBN-nya. Ini butuh diprosesnya sebulanan lah. Apalagi sekarang ISBN agak susah, jadi harus menunggu lama. Jadi kadang prosesnya lama di situ. Jadi perlu diketahui juga Sobat Literasi, kalau karya itu sudah ter-ISBN itu rasanya sudah plong. Sama gitu. Sudah. Kita sefrekuensi. Sudah. Udah diakui nih, ada di Perpustakaan Nasional Pusat gitu. Jadi itu sih sebetulnya kepuasannya kadang ada di situ gitu loh. Oke, Sobat Literasi Pustaka, setelah kita bincang-bincang dengan Ustazah Indah Winarsih, kita mengetahui seluk-beluknya Ustazah itu menulis dan karya-karya beliau itu mengenai apa saja. Bagi yang ingin bertanya dan ikut berpartisipasi dalam pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Dari beberapa karya ini, apakah ada satu karya atau beberapa karya yang mungkin bisa jadi itu, kan ini kan ranahnya ranah sekolah ya Ustaz? Yep. Salah satu karya atau beberapa karya lah yang jadi inspirasi bagi anak-anak, bukan inspirasi juga, mungkin anak-anak suka buku yang mana lebih tepatnya gitu. Kalau anak-anak itu rata-rata ya 60% enggak sih, sekitar 70-an persen itu lebih ke cerpen, Mas Yoga. Cerpen. Iya. Kalau sisanya puisi. Iya, jadi ada juga beberapa siswa yang nanti bisa kita undang juga, itu kita wawancarai juga. Ini Dia juga penulis ya? Iya, penulis. Dan lebih jago kayaknya daripada gurunya. Ya banyak talenta anak-anak didik kita yang sebetulnya sudah di atas rata-rata. Ya nanti kita perkenalkan di bincang literasi selanjutnya lah. Ya gitu Mas Yoga. Jadi cerpen lah, kalau lebih banyak suka cerpen. Mungkin ada saran atau pesan untuk berkarya, monggo bisa aja. Oke, terima kasih Mas Yoga untuk Sobat Literasi. Pesan saya, jika kalian punya sebuah pengalaman, jika kalian punya sebuah kejadian atau apapun itu yang sekiranya itu bermakna, punya kesan dan lain sebagainya, jangan dinikmati sendiri. Gitu. Tuangkan dalam sebuah karya. Jadi bukankah kebahagiaan akan bertambah jika dibagi, dan kesedihan akan berkurang juga jika dibagi. Maka tidak ada salahnya untuk selalu berbagi. Gitu Mas Yoga. Terima kasih Ustazah Indah. Sama-sama Mas Yoga. Perbincangan kali ini sudah memberi kita ilmu, informasi mengenai buku, dunia literasi dan macam-macam lah. Nanti bisa sama-sama dinikmati juga buku-bukunya Sobat jika ingin membaca. Terima kasih pada Sobat Literasi Pustaka semua. Sekian dulu, kita lanjutkan di episode-episode selanjutnya. Salam literasi. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita